Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Trihidayati, kelas 6 SIA 10 NIRAM 2019-020318, ingin mereview sistem pakar penyakit lambung menggunakan metode forward chaining. Langsung saja kita ke latar belakangnya. Kesehatan tubuh merupakan kebutuhan primer bagi manusia, namun terkadang sebagian orang kurang memperhatikannya. Penyakit merupakan penyebab gangguan kesehatan pada tubuh manusia, dan semua itu tidak asing bagi masyarakat. Ini semua merupakan kendala yang sering dihadapi oleh masyarakat. Semua manusia menyadari bahwa tubuhnya mengalami gangguan kesehatan, tetapi sebagian besar masyarakat tidak tahu penyakit yang sedang diderita tubuhnya serta bagaimana cara pengobatannya. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyakit lambung dengan jumlah 7 penyakit dan 17 gejala. Pemilih objek penyakit lambung dikarenakan merupakan penyakit paling banyak menarik perhatian dunia kesehatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan data-data yang telah didapatkan. Langsung saja kita ke batasan masalahnya. Batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut. A. Sistem pakar hanya pada penyakit bagian lambung dengan jumlah 7 penyakit dan 17 gejala. B. Sistem pendukung keputusan hanya menggunakan motor inferensi forward chaining dan model penelusuran depth first search. C. Data pertama mengenai penyakit bagian lambung bersumber dari pakar Dr. Amelia Mayangsari. D. Data kedua mengenai penyakit bagian lambung bersumber dari buku dengan judul ISO Farmakoterapi yang disusun oleh Iskandar Elin Yulina. E. Data ketiga mengenai penyakit bagian lambung bersumber dari buku dengan judul Buku Ajar Ilmu Penyakit dalam edisi keempat, jilid pertama yang disusun oleh Sudoyo Aru W. DKK. F. Penelitian ini hanya menghasilkan analisa dan properti sistem pakar dalam ruang lingkup. Rumusan masalahnya sebagai berikut. Bagaimana penerapan metode forward chaining pada sistem pakar penyakit lambung dan bagaimana alur proses sistem pakar penyakit lambung menggunakan metode forward chaining ini bekerja. Nah, jadi tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah mengetahui alur proses metode inferensi forward chaining pada sistem pakar penyakit lambung. Yang kedua, menerapkan metode inferensi forward chaining pada sebuah sistem pakar dengan objek penelitian penyakit lambung. Nah, di sini juga ada langkah-langkah menggunakan kaidah produksi dalam penelitian sistem pakar penyakit lambung menggunakan metode forward chaining. Langkah yang pertama, ajukan pertanyaan pada pengguna. Langkah yang kedua, tampung inputan dari pengguna sebagai premise rule pada short term memory. Yang ketiga, check rule berdasarkan inputan yang ditampung pada short term memory. Nah, ini juga ada gambar diagram alir perancang sistem. Nah, hasil dan pembahasan studi dan analisa data. Ini pada penelitian ini tahap pertama dilakukan adalah studi literatur data. Studi ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Data-data dalam penelitian dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah data primer bersumber dari kuesioner. Data yang kedua adalah data sekunder bersumber dari buku-buku. Kemudian ini adalah gejala-gejala penyakitnya, dan selanjutnya ini adalah penyakit-penyakitnya. Ini literasi yang pertama, ada yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Dan ini adalah daftar penyakit dan start diagnosisnya. Ini ada bantuannya dan implementasi pengujian alur proses forward chaining. Kemudian ada studi kelayakan dan kesimpulan. Setelah melakukan serangkaian pengujian, analisa dan studi kelayakan
terdapat sistem pakar penyakit lambung menggunakan metode forward chaining, maka didapat kesimpulan bahwa hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut kesimpulannya. Yang pertama, alur proses yang terjadi dalam penerapan metode forward chaining pada sistem pakar penyakit bagian lambung berjumlah 16 alur. Hal itu dapat dilakukan menggunakan media tree. Dan yang kedua, metode forward chaining mampu dan cukup efisien untuk diterapkan pada sistem pakar dengan objek penyakit bagian lambung dengan keakuratan diagnosa sebesar 75%. Hal itu didasarkan pada studi kelayakan yang telah dilakukan pada Dr. Amelia Mayangsari. Nah, ini adalah saran dalam penelitian selanjutnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perlunya penelitian dengan data-data penyakit lambung yang lebih diperbanyak sebagaimana catatan pada lampiran 3 hal. Hal ini dikarenakan agar pendiagnosa dapat lebih baik lagi, misalnya jumlah gejala lebih dari 17 dan penyakit lebih dari 7, contoh tumor lambung. Perlunya penelitian dengan objek penyakit lainnya sebagaimana catatan pada lampiran 3, misalnya penyakit jantung, pencernaan, dan telinga, hidung, tenggorokan atau biasa disebut THT. Yang ketiga, perlunya penelitian dengan metode lainnya untuk dapat mengetahui keefektifan dari berbagai metode, khususnya pada objek penyakit bagian lambung, misalnya metode backward chaining, Chertain faktor, dan fusiologi. Baiklah, sekian review dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.